Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zarnur Adilah dengan NIM 2150202021111111 dari kelas BK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Brawijaya. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai materi penerapan fungsi derivatif dan integral pada ekonomi. Video ini ditujukan untuk memenuhi UAS Matematika Ekonomi dan Bisnis semester Gasal tahun 2021/2022. Nah, materi yang akan kita bahas pertama adalah penerapan derivatif fungsi variabel multivariabel mengenai MPP. MPP merupakan pertambahan output setiap satu input yang masuk. Jumlah output akibat jumlah input yang masuk. Contoh soalnya adalah, jika diketahui fungsi produksi untuk suatu jenis barang tertentu adalah sebagai berikut. Q sama dengan 4X min 2X kuadrat min 1/2 Y kuadrat. Jika perubahan faktor produksi Y tetap, yaitu sebanyak 1 unit, sedangkan input X penggunaannya berubah-ubah, berapakah output yang dihasilkan pada saat MPX sama dengan 0? Cara menjawabnya adalah kita menganalisis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan. Nah, kan yang di sini ya yang diketahui adalah fungsi output sama dengan 4xy min 2x kuadrat min 1/2 y kuadrat. Lalu y merupakan faktor tetap, yaitu y-nya sama dengan 1. Nah, ditanyakannya adalah output jika MPPX sama dengan 0. Caranya pertama, kita masukkan dulu Y yang sudah diketahui pada fungsi output, yaitu Q sama dengan 4X dikali 1 dikurangi 2X kuadrat dikurangi 1/2 dikali 1 kuadrat. Nah, hasilnya adalah Q sama dengan 4X min 2X kuadrat min 1/2. Setelah itu, karena yang diminta adalah output ketika MPPX sama dengan 0. Nah, MPPX itu merupakan turunan dari fungsi output. Jadi, MPPX sama dengan derivatif Q per derivatif X. MPPX sama dengan 0. Kita masukkan tadi fungsi outputnya. Jadi hasilnya adalah turunannya diketahui adalah 4 dikurangi 4X sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai X-nya, yaitu sama dengan 1. Setelah kita menemukan X, untuk mencari nilai output yang diminta adalah kita memasukkan Y sama dengan 1 dan X sama dengan 1 pada fungsi output tadi. Q sama dengan 4X, Y min 2X kuadrat min 1/2 Y kuadrat. Q sama dengan 4 dikali 1 dikali 1 dikurangi 2 kali 1 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 1/2 dikali 1/2 1 kuadrat. Diulang ya. Q sama dengan 4 dikali 1 dikali 1 dikurangi 2 dikali 1 kuadrat dikurangi 1/2 dikali 1 kuadrat. Sama dengan kita menemukan hasilnya adalah 4 dikurangi 2/2. Jadi, Q-nya saat MPPX-nya sama dengan 0 adalah
1/2 unit atau 3/2 unit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi derivatif multivariabel mengenai elastisitas produksi. Salah satu fungsi produksi ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 4XY dikurangi X kuadrat, di mana Q adalah output dan Y adalah dan X, lalu X dan Y adalah input-input yang digunakan. Berapakah elastisitas produksi untuk X dan Y bila input X yang 1 unit dan input Y yang digunakan adalah 1 unit juga? Nah, jawabannya pertama kita sama tahapnya adalah menganalisis di apa yang kita ketahui dan apa yang ditanyakan. Pertama, Q-nya adalah 4XY dikurangi X kuadrat. Yang ditanyakan A adalah elastisitas produksi input X dan B elastisitas produksi input Y. Untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, nah ini cara menjawabnya. Pertama, untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, nah kita masukkan ke rumus fungsi produksi tadi, yaitu Q sama dengan 4XY dikurangi X kuadrat. Q sama dengan 4 dikali 1 dikali 1 dikurangi 1 kuadrat. Sama dengan hasilnya adalah 3. Setelah itu, elastisitas produksi, kita mencari elastisitas produksi input X dengan cara menurunkan fungsi produksi tadi terhadap X. Hasilnya adalah sama dengan 4Y min 2X. Setelah itu, baru kita memasukkan kita ke tahap selanjutnya, yaitu mencari elastisitas produksi input X. Yaitu elastisitas X sama dengan turunan fungsi Q pada X dikali X per Q kuadrat dikali X per Q. Jadi tinggal dimasukin fungsi turunan yang kita cari tadi. Jadi 4Y min 2X dikali X per Q. Nah, setelah itu kita masukkan nilai X dan Y yang sudah ditentukan tadi. Jadi 4 dikali 1 dikurangi 2 dikali 1 dikali 1/3. Hasilnya adalah NX-nya, nilai elastisitas produksi input X adalah 2/3. Setelah itu, kita mencari elastisitas produksi input Y. Caranya sama seperti elastisitas produksi input X. Kita mencari turunan dulu fungsi Q pada, namun kini bukan terhadap X, tapi terhadap Y. Sehingga didapatkan hasil turunannya sama dengan 4X. Setelah itu kita kita ke tahap selanjutnya, yaitu menggunakan rumus elastisitas produksi pada input Y. Jadi turunan fungsi Q terhadap Y dikali Y per Q sama dengan 4X dikali Y per Q. Lalu kita masukkan angka-angka tadi, nilai X dan Y-nya, yaitu 4 dikali 1 dikali 1/3. Jadi didapatkan hasil elastisitas produksi input Y sama dengan 4/3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan integral pada ekonomi dan bisnis. Terutama pada materi surplus produsen. Dengan penerapan integral tertentu, hitung surplus produsen jika diketahui fungsi penawaran P sama dengan Q ditambah 2 kuadrat, dan harga pasar sama dengan P sama dengan 25. Jawabnya sama, kita
kita susun dulu diketahui dan ditanyakannya. Yang kita ketahui di sini adalah fungsi penawarannya sama dengan P sama dengan Q ditambah 2 dalam kurung kuadrat. Dalam kurung Q ditambah 2 kuadrat. Sama dengan, lalu P-nya harga pasarnya adalah 25. Nah, ditanyakan surplus produsen. Caranya, kita ubah dulu, kan di sini diketahuinya nilai pada price-nya ya. Nah, kita ubah. Jadi, yang diketahuinya adalah kuantitinya. Dengan cara, karena ini ada kuadrat, jadi harus mengakarkan kedua sisinya. Jadi, Q tambah 2 sama dengan akar P. Sehingga ditemukan fungsi penawaran Q sama dengan akar P min 2. Nah, setelah itu kita masukin jika P sama dengan 0 terhadap fungsi penawaran tadi. Jadi, sama dengan Q sama dengan akar P dikurangi 2, Q sama dengan akar 0 dikurangi 2, jadi hasilnya Q-nya sama dengan min 2. Nah, lalu kita masukkan Q sama dengan 0 pada fungsi penawaran tadi juga. Q sama dengan akar P min 2 sama dengan 0 sama dengan akar P min 2. Nah, ditemukan hasilnya adalah 2 sama dengan akar P. Untuk menghilangkan akarnya, kita mengkuadratkan kedua sisinya. Sama dengan hasilnya adalah 4 sama dengan P. Setelah itu, kita mencari surplus produsennya dengan cara mengintegralkan integral PE per P integral fungsi P terhadap DP. Nah, kita masukin rumus yang fungsi penawaran tadi. 25, integral 25 pada 4, integral 25 4, terus dalam kurung akar P min 2 DP. Setelah itu, ditemukan hasil integralnya adalah, integral fungsi penawaran tadi adalah 2/3 akar P pangkat 3 dikurangi 2P. Nah, setelah itu kita cari nilai dari SP-nya itu dengan cara memasukkan 25 serta 4 pada fungsi integral fungsi penawaran yang sudah diintegralkan. Ditemukan hasilnya adalah 108/3 alias 36. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.